film ayo. Film, ayo, ya Mas. Tim Ditreskrimum Polda Jatim bergerak cepat menuntaskan kasus pengusiran paksa lansia bernama Elina Wijayanti yang berusia 80 tahun di Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Dua aktor utama di balik insiden tersebut yakni Samuel Ardi Kristanto dan M. Yasin kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Samuel ditangkap pada Senin siang, disusul penangkapan Yasin pada sore harinya. Keduanya dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Harian Surya, Luhur Pambudi. Selamat siang rekan Luhur, silakan dengan laporan selengkapnya. Oke, baik Giraka. Jadi Polda Jawa Timur melalui Unit 2 Subdit 4 Renakta Polda Ditreskrimum Polda Jawa Timur menyampaikan hasil gelar perkara yang dilakukan pihaknya sejak beberapa hari yang lalu atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina terkait dugaan pelanggaran pasal 170 mengenai pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang seseorang atau miliknya atau dari pihak korban, yang ternyata memang hasilnya adalah 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Samuel dan M. Yasin. Mereka ini ditengarai terlibat dalam upaya pengerusakan dan pengeroyokan atas yang dialami oleh Nenek Elina beberapa hari yang lalu, yang sempat beredar luas video viralnya, yakni merekam momen bagaimana perdebatan antara Nenek Elina dengan sosok yang diduga kuat adalah Yasin, yang kemudian Nenek Elina diangkut atau diangkat, ya lebih tepatnya diangkat untuk keluar dan rumahnya dikuasai. Kemudian beberapa hari kemudian rumah tersebut dirobohkan, dan kedua tersangka ini sudah diamankan oleh pihak Polda Jawa Timur pada Senin kemarin. Samuel diamankan pada siang hari, sedangkan untuk M. Yasin diamankan pada sore hari. Mereka harus menjalani penyidikan lanjutan, pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka, dan setelah dilakukan pemeriksaan mereka nanti akan dilakukan penahanan. Kemudian mengenai peran mereka, menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, keduanya ditengarai terlibat dalam upaya untuk penguasaan bangunan yang akhirnya berujung pada pengeroyokan terhadap Nenek Erlina. Dan sosok Samuel ditengarai sebagai aktor atau otak dari upaya untuk menghimpun beberapa orang untuk melakukan aksi tersebut. Dan kemarin Tribun Jatim berhasil mengambil momen bagaimana Samuel akhirnya digelandang ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Dan kemarin juga disampaikan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widiatmoko, pihaknya tidak cuma berhenti pada penetapan 2 tersangka ini, namun proses pengembangan penyelidikan masih akan terus berlangsung, yang artinya menandakan bahwasanya tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun hal itu akan disampaikan nanti ketika pengembangan penyelidikan ini sudah dinyatakan rampung. Kemudian Tribun Jatim juga akan menyampaikan hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Samuel beberapa hari yang lalu, yang dilakukan Samuel melalui unggahan video di Instagram dari salah satu advokat kondang yang ada di kota Surabaya yang bernama M. Soleh, ya, atau biasa disapa Cak Soleh, yang diunggah pada akun Instagramnya, ya. Jadi saat itu Cak Soleh hanya ingin melayani Samuel sebagai orang yang ingin diekspos untuk menyampaikan klarifikasinya, yang mengatakan bahwasanya Samuel mengaku sudah membeli rumah tersebut sejak 2014 dari sosok Elisa yang merupakan kakak pertama dari Nenek Elina. Namun sosok Elisa ini sudah meninggal dunia di tahun 2017, namun pihak Samuel mengaku baru bisa mengurus pengambil alihan rumah karena pada tahun 2025, karena memang dirinya baru akan mengurus ini, ya, balik nama dari surat tersebut, dan dirinya kemarin juga berdalih atau mengaku bahwasanya memang tidak melakukan upaya ke pengadilan untuk penguasaan bangunan tersebut karena memang ia menganggap proses di pengadilan membutuhkan banyak biaya
dan juga membutuhkan banyak waktu untuk memprosesnya. Kemudian ia juga menyampaikan bahasanya Samuel berdalih atau mengaku sudah melakukan upaya persuasif untuk meminta para penghuni, termasuk nenek Elisa yang tinggal di situ, untuk menempati tempat tinggal lain yang mungkin sudah dipilihnya untuk berpindah dari tempat tersebut. Bahkan Samuel mengaku sudah sempat menawarkan keluarga nenek Elina untuk berpindah ke tempat sementara, yakni di kawasan Jelitro, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Artinya memang Samuel mengaku sudah berusaha secara humanis dan persuasif untuk melakukan upaya untuk memindah para penghuni yang ada di dalam rumah tersebut untuk akhirnya dikuasai rumah tersebut dan dimiliki oleh Samuel. Dan Samuel mengaku memang bahasanya upayanya untuk langsung melakukan penguasaan tersebut dinilai salah ya. Ia mengakui itu dan ia siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu kepada pihak kepolisian yang memang sudah melakukan serangkaian penyelidikan atas kasus tersebut. Kemudian Tribun Jatim juga menyampaikan klarifikasi yang disampaikan oleh Muhammad Yasin yang kemarin disampaikan melalui video podcast bersama Ketua Umum Madas Sedara yang bernama Muhammad Taufik, yang kemarin diunggah ya di Instagram, yang ternyata M. Yasin menyampaikan pihaknya mengatakan bahasanya kegiatan yang terjadi pada Agustus 2025 itu murni terjadi atas inisiatif sendiri dari dirinya, bukan atas instruksi organisasi ormas manapun. Bahkan ia menyebutkan saat Agustus 2025 itu organisasi Madas Sedara masih belum terbentuk. Dan dirinya juga mengaku belum tergabung dalam ormas tersebut. Kemudian Yasin menyampaikan bahwasanya pihaknya siap untuk bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi saat ini dan pihaknya juga akan kooperatif pada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini. Dan ia menyampaikan bahwasanya pihaknya ikut dalam kegiatan pada bulan Agustus tersebut, yang akhirnya sempat terekam dalam video amatir dan viral di Desember ini, murni sebagai solidaritas terhadap temannya yang bernama Samuel, yang murni sebagai teman membantu, dan konteksnya memang tidak ada upaya-upaya lain seperti instruksi organisasi ataupun apapun. Tapi yang jelas M. Yasin mengatakan bahwasanya pihaknya tetap akan kooperatif terhadap pihak kepolisian dan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian Iraka, kembali ke studio. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MJ sendiri, dan MJ kapan ditangkap? Tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap SAK ini pasal berapa? pasal 1 KUHP, ya, barang siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang, ya, ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti, data sesuai dengan KUHP, ya, akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu propoan. Yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perannya seperti Ini melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sudah kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SAK ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain, dan Betul. Saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan scientific investigation kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada orang lain. Untuk yang peran terakhir itu apa, ormas gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas. Kalau kami perbuatan pidana itu melekat pada seseorang individu, ya. Seseorang individu siapa, barang siapa. Jadi barang di Papua itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi
kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan apakah Peran yang SAI terakhir juga itu apa? diusut terkait pembongkaran Peran yang terakhir itu rumah? apa nih? Maksudnya Yang tersangka yang belum diangkat. MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap nenek Elina dengan cara mengangkat dan membawa keluar. Dan SAI ini apa juga diusut terkait pembongkaran rumah si nenek itu? SAK. Iya, SAK. Ya, ini kita dalami semua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.